Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, FIFA perhitungkan Indonesia di mata dunia, AFC justru tak hitung kekuatan Garuda. Harapan Sintayong untuk perkembangan sepak bola tanah air. Bek tangguh Belanda digoda PSSI untuk gabung timnas. Dan Hassani Abdul Ghani skakmat pernyataan Fahri Husaini. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Salah satu ayah dari pemain Timnas Indonesia U17, yakni Elisangelo Jardim, beberapa waktu lalu mengomentari faktor gizi yang mempengaruhi stamina skuad Garuda Asia selama berlaga di Piala Dunia U17. Bahkan Welber Halim Jardim dan Amar Berkic mengalami masalah perut selama berada di tanah air. Mengetahui hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, buka suara. Menurut pelatih berusia 47 tahun itu, ia menyebut bahwa staf kepelatihan Timnas U17 sebenarnya sudah memiliki staf ahli gizi. Dirinya menyebut kedua pemain keturunan itu sebenarnya masih belum beradaptasi dengan makanan tanah air. Bima Sakti menambahkan, jika penampilan anak asuhnya di Piala Dunia U17 tersebut bukan karena faktor makanan, melainkan faktor mental para pemain. Usai sudah gelaran Piala Dunia U17 2023, di mana Jerman U17 berhasil keluar sebagai pemenang usai mengalahkan Prancis dalam partai final yang digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu malam lalu. Kurang lebih selama sebulan di Indonesia, membuat banyak pemain dan pelatih di Piala Dunia U17 2023 terkesan. Tak terkecuali Jerman U17. Striker Jerman Max Morsdet mengungkap bahwa keramahan masyarakat Indonesia membuat Jerman U17 merasa senang dan kerasan selama tampil di tanah air. Selain itu, bek Jerman U17, David Odogu, malah terkaget-kaget karena banyak fans di Indonesia. Dia tak menyangka banyak yang memberi dukungan di tribun, bahkan ada beberapa fans yang menantinya di luar stadion. Selain itu, Indonesia menjadi tempat yang istimewa karena mereka berhasil mencetak sejarah untuk pertama kalinya juara Piala Dunia dan mengawinkan dengan gelar Euro U17 2023. Gelaran Piala Dunia U17 akhirnya sudah selesai, di mana ajang prestisius level usia tersebut digelar sejak 10 November hingga 2 Desember kemarin. Dalam ajang tersebut, setidaknya ada 52 pertandingan di 4 stadion tanah air, dan Jerman U17 menjadi jawara ajang 2 tahunan tersebut. Di samping itu, usai pertandingan, Presiden FIFA yakni Gianni Infantino buka suara terkait Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dirinya memberikan sanjungan setinggi langit kepada Indonesia yang dianggapnya telah berhasil menjadi tuan rumah. Selain itu, dirinya juga menyanjung kehangatan masyarakat tanah air. Tentu dengan pujian tersebut, secara tidak langsung telah menjawab keraguan yang beberapa waktu lalu telah beredar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di sisi lain, Waketum 2 PSSI Ratu Tisha menyatakan FIFA dan peserta Piala Dunia U17 puas dengan pelayanan di ajang ini. Tisha mengatakan Piala Dunia U17 di Indonesia adalah yang terbaik sejak 2015 lalu. Itu karena dilihat dari antusias penonton hingga minimnya komplain atau keluhan dari FIFA ataupun tim peserta. Tak hanya dikenal sebagai salah satu klub yang diisi beberapa pemain berlabel timnas, Dewa United turut peduli terhadap perkembangan skuad Garuda di masa depan. Kepedulian tersebut diantaranya yakni Dewa United yang menggelar Festival Anak Dewa U12. Diadakannya event tersebut memiliki harapan untuk mempersiapkan generasi-generasi baru Timnas Indonesia nantinya. Presiden Dewa United Ardian Satya Negara mengungkap bahwa ia merasa optimistis akan lahirnya bakat-bakat anyar pada Festival Anak Dewa U12 yang diikuti 12 akademi sepak bola. Selain itu, Dewa United pun memiliki komitmen untuk menjadi wadah untuk membina talenta-talenta muda. Bahkan Dewa United memiliki angan-angan besar bahwa Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia pada masa yang akan datang. Sebagaimana diketahui, pengamat sepak bola Tommy Welly menilai sejauh ini kualitas pemain naturalisasi belum benar-benar memberikan performa optimal kepada Timnas Indonesia.
Sejumlah nama yang disorotnya seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, hingga Rafael Struijk. Namun, usai diremehkan oleh Bung Toel, tak membuat ciut semangat para pemain. Terbukti, winger timnas Indonesia Rafael Struijk mencetak 2 gol untuk klubnya ADO Den Haag U21. Di laga itu, winger skuad Garuda tersebut tampil sejak menit pertama. Dengan penampilannya yang memukau, Struijk berpeluang mendapatkan panggilan ke skuad senior ADO Den Haag. Di samping itu, performa apik Struijk tentu jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Nama Struijk kemungkinan besar akan kembali dipanggil oleh Sintayong ke skuad Garuda. Apalagi, dia sukses menciptakan 1 asis penting saat pertandingan melawan Irak beberapa waktu lalu. Piala Asia 2023 Qatar saat ini kurang dari 40 hari lagi digelar, tepatnya pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun depan. Jelang laga tersebut, AFC selaku Federasi Sepak Bola Asia membuat pernyataan mengejutkan. Bagaimana tidak, mereka memberikan penilaian jika Vietnam akan berprestasi di ajang sepak bola akbar se-Asia ini. Salah satu alasannya yakni kehadiran pelatih Philippe Trouchy. Sebab pelatih asal Prancis itu pernah membawa timnas Jepang meraih Piala Asia pada tahun 2000 silam. Tak cuma itu, AFC menilai Vietnam menjadi kekuatan terbaik Asia Tenggara setelah Thailand. Tentu pernyataan tersebut jadi sorotan khususnya supporter timnas Indonesia. Padahal sebelumnya, timnas Indonesia banyak menjadi sorotan karena perkembangan sepak bolanya. Apalagi timnas Indonesia gencar melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan timnas jelang Piala Asia 2023 digulirkan. Gelaran Piala Dunia U17 2023 telah berakhir pada 2 Desember lalu. Diadakannya gelaran tersebut membuat Sintayong mengungkap keinginannya agar para pemain tanah air lebih sering menonton laga sepak bola luar negeri seperti Piala Dunia U17 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa laga-laga tersebut bisa memberikan pelajaran dan membantu para pemain Indonesia untuk lebih berkembang. Namun sayangnya pemain-pemain Indonesia saat ini tidak begitu banyak yang menonton laga-laga luar negeri. Selain itu, Sintayong juga mengungkap bahwa ia menginginkan sepak bola Indonesia maju dan berkembang. Ia mengatakan Indonesia harus bisa mengikuti sepak bola modern, dimulai dengan pengembangan pemain usia dini dan dengan mengikuti atau menonton laga luar negeri. Ia menilai bahwa taktik yang digunakan klub luar sangat baik dan bagus untuk diterapkan. Sintayong berharap Indonesia harus bisa mengikuti perubahan sepak bola modern ini. Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI tengah menggodok naturalisasi pemain keturunan yang diproyeksikan sebagai kekuatan skuad Garuda di Piala Asia Qatar. Di samping itu, ada fakta menarik dari pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu ternyata diam-diam sedang memantau pemain keturunan lainnya yang masuk radarnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain tersebut ialah Jason Seal, yang saat ini sedang berkarir bersama Sunderland yang mentas di divisi Championship Liga Inggris. Kabar tertariknya Kosin dengan sang pemain itu dikonfirmasi mantan EXO PSSI Hassani Abdul Ghani. Ia menjelaskan bahwa Sintayong sangat ingin mendapatkan Jason Seal yang saat itu diproyeksikan bisa bermain untuk Piala Dunia U20. Bahkan, Kosin meminta tolong agar Hassani bisa menggoda sang pemain untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, ia menjelaskan bahwa sang pemain belum siap untuk berseragam merah putih. Beberapa waktu lalu, pecinta sepak bola tanah air dihebohkan dengan pernyataan Fahri Husaini terkait pemain keturunan yang memperkuat skuad Garuda. Ya, mantan pelatih timnas Indonesia U16 itu mengatakan jika pemain naturalisasi sebaiknya tidak diberi pujian yang berlebihan. Sebab pujian itu akan membuat pemain lokal sakit hati. Hal tersebut terdengar ke telinga Hassani Abdul Ghani, mantan ex-ko PSSI. Ia menyayangkan pernyataan dari Fahri Husaini sebagai legenda timnas Indonesia. Menurut Hassani, kehadiran pemain keturunan membuat warna baru bagi skuad Garuda dan juga tidak dilarang oleh FIFA. Hassani menambahkan jika pemain keturunan yang saat ini membela timnas Indonesia sebenarnya juga memiliki darah Indonesia dan juga berhak membela negara nenek moyangnya. Selain itu, Hassani juga secara gamblang menyebut jika pandangan tersebut masih tertancap di pikiran, maka sepak bola timnas Indonesia tidak akan maju dan berkembang.